pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dalam Rehat edisi Jumat 7 Juli 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mohon pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang kekal dan ajaib, kami berterima kasih dan mengucap syukur oleh Tuhan karena pemeliharaan-Mu di sepanjang malam. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Pagi ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, jamah hati kami, berikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, sehingga dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar Rehat yang setia, firman yang akan kita renungkan hari ini terambil dari Roma 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang berbunyi demikian. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah aku berkata sebagai manusia? Jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Judul rehat kita pada pagi hari ini adalah tanggung jawab kelebihan. Pasanan lan kalabian. Keterpilihan merupakan suatu kelebihan. Keterpilihan bangsa Yahudi menjadi kelebihan. Kelebihan yang ditunjukkan dalam perikop ini banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Kelebihan bukan hanya pada keberadaan sebagai yang memiliki kelebihan, sekaligus pada kualitas dari keberadaan tersebut, karena ada tanggung jawab dalam kelebihan. Muncul pertanyaan, bagaimana bila umat Allah yang diberikan kelebihan tidak setia? Bagaimana dengan kesetiaan Allah? Allah tidak berubah dalam kesetiaannya, dan Allah adalah adil. Siapa yang berbuat jahat akan mendapat hukuman. Jadi, tidak serta-merta bahwa kalau sudah terpilih atau diberi kelebihan akan berpangku tangan saja atau berbuat apa saja. Dalam kelebihan ada tanggung jawab. Semakin banyak kelebihan, semakin banyak tanggung jawab. Hal yang menarik dalam firman Tuhan saat ini dapat menyorot tentang kehidupan umat pada masa lalu dan masa kini dalam praktik. Akuri, hanya aku, atau kamiri, hanya kami. Nah, bangsa Yahudi tidak dapat berkata hanya kami yang dipilih, maka mereka bermegah diri dan yang lain tidak. Sebab semua manusia sama di hadapan Allah, dan justru dalam keterpanggilan itu, bangsa Yahudi memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Pada kehidupan jemaat, pada masa kini, hanya aku atau hanya kami
akan menghambat pelayanan dan menimbulkan perpecahan. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah, maka keterpanggilan kita akan menjadi kelebihan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membangun kehidupan beriman yang baik secara pribadi, dalam keluarga, maupun dalam keterlibatan kita melayani di tengah-tengah jemaat. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah yang baik, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini, yang mengajarkan agar kami mensyukuri dan bertanggung jawab akan kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan juga senantiasa mau merendahkan diri di hadapan Allah. Kami bersyukur karena tidak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, dan tidak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Semoga firman yang Engkau taburkan hari ini memberikan semangat dan kekuatan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan telah karuniakan. Semoga firman-Mu dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mendoakan seluruh jemaat dalam kehidupannya sehari-hari. Berikan kesehatan dan kemampuan untuk berkarya dengan baik. Bagi jemaat yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan dan kekuatan yang baru. Bagi yang berduka, kiranya Tuhan selalu hadir untuk menghiburkan. Berkati gereja Toraja dalam pelayanannya, semoga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang kami bawa dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian rehat kita pada pagi hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita senantiasa. Terpujilah Tuhan. Amin.